Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series Maraton Saham IPO. Nah, jadi pada video kali ini kita akan bahas tentang saham IPO FWCT. Jadi PT Wijaya Cahaya Timber atau FWCT ini didirikan pada tahun 2017 di Jakarta dan bergerak di bidang industri kayu lapis atau plywood dengan 4 pabrik utama yang berlokasi di Malang dan juga Jember. Untuk historikal dari FWCT, Sobat Maya bisa baca di sini ya. Untuk kapasitas pabrik dari FWCT sendiri adalah sebagai berikut. Saat ini untuk utilisasi aktualnya di tahun 2022 masih kurang maksimal ya dibandingkan tahun 2021. Yang berarti ada kemungkinan terjadi pengurangan untuk pemesanan di pabrik Malang. Tapi untuk di Jember malah terjadi peningkatan. Nanti kita bahas di bagian kinerja. Nah, untuk bisnisnya FWCT ini memang mayoritas ekspor ya Sobat Maya, dengan negara tujuan terbesar itu ke US. Nah, untuk pemegang saham dari FWCT sendiri itu ada 4, dan keseluruhan pemegang saham itu ada lock-up period selama 8 bulan dari semenjak FWCT ini listing di bursanya kita. Nah, kita ke bagian kinerja. Dari sisi kinerja, FWCT ini selalu mencatatkan pertumbuhan pendapatan ya Sobat Maya. Sobat Maya bisa lihat di tahun 2019 pendapatannya sebesar 330 miliar. Di tahun 2020 naik signifikan menjadi 432 miliar dan di tahun 2021 naik lagi menjadi 667 miliar. Dan most likely di tahun 2022 pendapatannya juga akan naik signifikan. Tentunya ini adalah bagian dari kontribusi dari pabrik di Jember ya. Jadi walaupun utilisasi dari pabrik Malang itu agak sedikit berkurang, tapi kontribusi dari pabrik Jember itu berhasil meningkatkan pendapatan dari FWCT. Lalu sebaliknya dari sisi laba, labanya juga lumayan oke ya untuk FWCT ini. Di tahun 2019 labanya 22 miliar, di tahun 2020 menjadi 31 miliar, dan di tahun 2021 naik 2 kali lipat menjadi 66 miliar. Sayangnya jika kita lihat trennya di tahun 2022, kemungkinan besar untuk laba full year di tahun 2022 itu akan sedikit lebih kecil dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan dari beban pokok penjualan FWCT. Hal ini adalah salah satu hal yang perlu Sobat Maya perhatikan ya, jika Sobat Maya nantinya berencana untuk keep FWCT ini dalam jangka waktu panjang. Lihat pertumbuhan usahanya, apakah masih meningkat atau malah mengalami slowdown. Nah, untuk daerah pemasarannya sendiri, bisa Sobat Maya lihat ya. Dari tahun ke tahun, untuk kontribusi dari ekspor itu makin besar ya, untuk bisnisnya FWCT. Lalu kita ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 375 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 108 hingga 118. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 44,2 miliar. Nilai yang cukup kecil ya bila kita bandingkan dengan pendapatan dan juga laba usaha dari FWCT. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Tujuan yang pertama adalah sekitar 79% itu akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian mesin-mesin produksi utama. Lalu sekitar 16% itu akan digunakan kembali untuk belanja modal berupa pembelian mesin-mesin produksi pendukung. Dan sisanya itu akan digunakan untuk modal kerja ya, ataupun kegiatan operasional perusahaan. Tujuan penggunaan IPO-nya ini bagus ya. Emang sebagian besar itu digunakan untuk ekspansi usahanya nih Sobat Maya. Untuk meningkatkan kapasitas produksi dari FWCT. Lalu kita ke laporan keuangannya. Dari sisi aset selalu bertumbuh ya dari tahun ke tahun. Untuk dari sisi liabilitasnya agak cenderung stabil ya. Di tahun 2019 127 miliar, di tahun 2020 112 miliar, dan di tahun 2021 156 miliar. Sementara jika kita lihat dari sisi ekuitasnya selalu meningkat dari waktu ke waktu. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka FWCT ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu kita beralih ke underwriter-nya. Ternyata yang akan menjadi underwriter dari IPO-nya FWCT ini adalah Lotus Andalan Sekuritas atau dengan kode brokernya YJ. Nah, YJ ini akan mengawal saham IPO-nya PV juga nih Sobat Maya yang akan listing beberapa hari lagi di bursanya kita. Jadi kita bisa lihat nih nanti track record-nya YJ di IPO-nya PV kurang lebih gimana ya.
BTW untuk underwriter-nya YJ ini menurut saya lumayan unik ya Sobat Maya. Karena kalau misalnya kita berkaca dari PV, itu dari sales-nya aja 1,2 triliun, tapi perolehan dana IPO-nya itu kecil ya, cuma beberapa puluh M. Dan sama di FWCT ini, sales-nya juga gede, tapi perolehan dana IPO-nya itu juga kecil. Nah, mari akan kita lihat ya, pada saat listingnya nanti, apakah ini adalah hal yang bagus atau justru sebaliknya. Tapi kalau secara logika sih harusnya bagus ya. Dan untuk track record YJ dalam mengawal saham IPO, itu Sobat Maya bisa lihat di sini ya, karena baru 2 kali sebenarnya belum bisa kita analisa juga. Untuk ARKO itu di hari pertamanya ARB, sementara untuk JAR itu sampai 3 kali ARA. Tapi untuk kedua IPO ini, YJ itu hanyalah joint underwriter ya, bukan underwriter tunggal. Seperti dalam IPO-nya PV ataupun di IPO-nya FWCT ini. Lalu kita beralih ke bagian valuasi. Di tahun 2021, valuasi dari FWCT ini super duper murah Sobat Maya. PER-nya hanya 2,73 kali dan PBV-nya 0,94 kali. Jarang banget ya melihat saham IPO dengan valuasi seperti ini. Lalu beralih di tahun 2022, PER-nya naik menjadi 5,21 kali dan PBV-nya di 0,87 kali. Tapi menurut saya valuasi ini itu udah sangat murah banget ya untuk ukuran saham IPO. Padahal saham IPO itu cenderung dengan valuasi yang mahal ya. Tapi di FWCT ini saya nggak menemukan hal itu karena valuasinya murah banget. Dan jika kita lihat secara market cap, itu hanya 225 miliar nih Sobat Maya untuk market cap-nya FWCT. Lalu jika kita bandingkan dengan kompetitornya di bidang yang sejenis, itu kalau misalnya kita lihat Suli, ya emang pairnya lumayan murah ya, tapi PBV-nya tinggi dan market cap-nya 652 miliar. Sementara untuk Wood, itu pairnya 5,36 kali dan PBV-nya 0,56 kali. Tapi market cap-nya itu 2,15 triliun. Nah, kalau misalnya FWCT ini di masa mendatang masih dapat bertumbuh, bukannya nggak mungkin ya market cap-nya juga akan ikutan bertumbuh Sobat Maya. Jadi untuk valuasinya pada saat IPO ini, bisa saya katakan bahwa valuasinya itu murah. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah, bisnis FWCT ini masih memiliki potensi besar ya di masa mendatang. Namun, karena pelanggan terbesarnya itu juga dari US, dan memang ada perlambatan ekonomi di sana, maka kemungkinan kinerja FWCT itu juga akan mengalami slowdown ya di akhir tahun 2022 dan mungkin aja di tahun 2023 juga. Penguatan rupiah akhir-akhir ini juga akan berdampak ya pada kinerjanya FWCT karena mostly pendapatan FWCT itu berasal dari ekspor. Kesimpulan yang kedua, valuasi FWCT ini cenderung sangat murah untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya pun sangat bagus ya. Hampir keseluruhan dana itu dipakai untuk perkembangan usahanya. Dan tentu saja hal ini akan meningkatkan kinerjanya FWCT di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya FWCT adalah YJ. Nah, YJ ini dari semenjak IPO itu belum pernah ya menjadi underwriter tunggal. Dan YJ sendiri memang jarang mengawal saham IPO. Jadi secara track record masih belum bisa kita nilai. Nah, nantinya PV akan listing duluan ya di bursanya kita, underwriter-nya YJ. Kita bisa lihat track record-nya ataupun kinerjanya YJ melalui IPO-nya PV dulu. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Kayaknya dari selama saya mereview saham IPO, FWCT ini adalah perusahaan dengan valuasi termurah nih Sobat Maya. Lalu untuk target perolehan dana IPO-nya juga cenderung kecil ya Sobat Maya dibandingkan dengan revenue-nya dan juga laba bersih dari FWCT. Cuma emang saham yang ditawarkan oleh FWCT ini nggak banyak ya. Jadi ada kemungkinan di masa mendatang untuk sahamnya FWCT itu akan kurang liquid. Cuma dengan valuasi segini, kalau misalnya nih ya FWCT ini di hari pertamanya listing itu ARB, kemungkinan besar saya akan tambah posisi di FWCT ini. Jadi menurut saya untuk IPO-nya FWCT ini aman banget ya Sobat Maya. Ini bukan saran ataupun referensi, tapi ini adalah trade plan saya sendiri. Kalau misalnya emang dia nggak arah di hari pertamanya listing, kemungkinan saya akan tambah posisi di IPO-nya FWCT ini. Jadi langsung tambah di market reguler ya. Saya tuh jarang banget ya menambah posisi di market reguler. Paling yang pernah saya lakuin itu di MTEL.
Prey sama BMBL. Dan belum ada lagi saham IPO lain yang saya tambah posisinya pada saat udah listing ataupun di market reguler. Tapi di FVCT ini, kalau misalnya emang dia nanti turun di bawah harga IPO-nya dalam waktu dekat nih ya, saya itu akan tambah posisi di FVCT. Karena memang secara valuasi, lalu dari sisi bisnis, ini masih menarik banget. Dan seperti biasa, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau order saham IPO FWCT, itu pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Karena lagi-lagi kalau misalnya Sobat Maya mengharapkan, oh hari pertama harus ARA, hari kedua ARA, dan lain-lain karena valuasinya murah, takutnya agak kecewa sih karena IPO sekarang itu udah agak beda ya dengan IPO-IPO zaman dulu yang belum apa-apa ARA, belum apa-apa ARA. Nah, sekarang tuh udah agak berbeda, jadi manage your expectation juga. Kayaknya kedepannya juga kita perlu lebih details lagi ya untuk analisa saham-saham IPO karena saat-saat ini itu mungkin strateginya juga udah berubah ya karena retail itu udah banyak banget yang ikutan IPO juga. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO FWCT. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham FWCT atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video pembahasan saham IPO lainnya. Dah.